Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk bertugas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Ya pun. Izin memperkenalkan diri, saya Retno Putri Pancaseptia dengan NPM 11 13 04 10 17, perwakilan dari kelompok 11 yang akan menjadi moderator pada hari ini yang akan memandu presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 10. Mohon untuk petugas share screen. Mohon maaf moderator, karena saya tidak menjadi host, jadi tidak bisa share screen. Ya, tadi salah memberikan hostnya. Saudara Sekar bisa memberikan ke Saudara Risa hostnya. Bagaimana Saudara Sekar, apakah bisa memberikan izin untuk Risa membagikan salin dia? Sudah, moderator. Baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan menyajikan materi mengenai gangguan berbahasa. Selanjutnya. Dan adapun anggota kelompok 10 yaitu yang pertama Fatma Mauludia dengan NPM 19 13 04 10 17, dan yang kedua ada Lintang Azara dengan NPM 19 53 04 10 01, dan yang ketiga yaitu Wisnu Rakai Wisesa dengan NPM 19 53 04 10 47. Baik, langsung saja teman-teman kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai gangguan berbahasa yang akan disampaikan oleh Saudara Fatma Maulidia sebagai pemateri pertama. Kepada Saudara Fatma, apakah bisa langsung memulai materi? Baik, moderator. Baik, kepada Saudara Fatma saya silakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai gangguan berbahasa. Nah, manusia memiliki fungsi otak dan alat berbicara yang normal, akan bisa berbahasa dengan baik, dan sebaliknya mereka yang memiliki gangguan fungsi otak dan alat bicara akan memiliki hambatan dalam berbahasa yang sifatnya memproduksi bahasa atau produktif, atau menerima bahasa, atau bisa disebut juga reseptif. Nah, secara umum gangguan berbahasa dapat dibagi menjadi dua. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama, bahasa karena faktor medis. Gangguan berbahasa karena faktor medis yaitu gangguan yang diakibatkan oleh kelainan fungsi otak maupun adanya disfungsi alat bicara.
Kemudian yang kedua, gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial, yaitu adanya gangguan berbahasa yang diakibatkan oleh lingkungan sosial di mana seorang individu tinggal. Misalnya, gangguan yang disebabkan karena terpinggirkan dari interaksi lingkungan manusia, sehingga individu yang bersangkutan tidak mendapatkan input bahasa sama sekali. Gangguan bahasa juga sering terjadi, sering disebut sebagai gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif. Kelainan atau gangguan bahasa merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Kesulitan ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk memberikan simbol atau lambang yang diterima, dan sebaliknya, tidak mampu mengubah konsep pengertian menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain. Jika seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan sesamanya secara sempurna, mereka dapat dikatakan mengalami gangguan atau kelainan berbahasa. Gangguan bahasa dapat terjadi jika komunikasi seseorang menyimpang jauh dari bahasa yang digunakan oleh orang normal. Slide selanjutnya. Kemudian ada penyebab gangguan berbahasa. Penyebab gangguan bicara dan bahasa sangat banyak, dan gangguan ini mulai dari proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otot, atau organ pembuat suara. Beberapa penelitian menunjukkan penyebab gangguan bicara adalah adanya gangguan dari hemisfer dominan. Menurut Effendi, yang dikutip dari Nur Hidayati dan kawan-kawan, tahun 2013, halaman 4, ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara. Yaitu yang pertama, faktor medis, kondisi fisiologis, dan kondisi lingkungan. Faktor medis merupakan faktor yang paling banyak berperan dalam kesulitan belajar bahasa. Antara lain tidak atau kurang berfungsinya sistem saraf pusat yang disebabkan oleh adanya cedera atau memar. Dalam hal ini dikenal dengan afasia, yaitu hilangnya kemampuan bicara karena gangguan pada syaraf pusat. Cedera atau memar pada otak dapat terjadi karena berbagai kejadian seperti trauma ketika ibu sedang mengandung, penggunaan obat berlebihan, kelahiran muda atau prematur, benturan fisik, stroke, dan keracunan. Kemudian yang kedua, kondisi fisiologis. Yang dimaksud dengan kondisi fisiologis adalah kemampuan dari organ-organ yang terkait dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung terhadap kelancaran anak dalam meniti tugas perkembangan bicara dan bahasanya. Organ-organ tersebut meliputi susunan syaraf, yaitu syaraf sensomotoris, kondisi organ pendengaran, dan organ bicara. Kemudian yang ketiga, kondisi lingkungan. Lingkungan keluarga hendaknya menciptakan situasi yang kondusif untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bicara dan bahasa anak. Peran aktif orang tua atau keluarga dapat memberikan stimulasi verbal, dapat mendorong anak untuk lebih meningkatkan kualitas atau kuantitas kemampuan bicara dan bahasanya. Slide selanjutnya. Kemudian bentuk dari gangguan berbahasa. Gangguan bahasa merupakan salah satu bentuk kelainan atau gangguan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasi. Kesulitan simbolisasi ini mengakibatkan seseorang tidak mampu memberikan simbol yang diterima dan sebaliknya, tidak mampu mengubah konsep pengertian menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain dalam lingkungannya. Nah, bentuk dari gangguan berbahasa ini ada afasia. Afasia merupakan
adalah salah satu jenis kelainan berbahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat-pusat di korteks cerebri. Adanya lesi di pusat-pusat bahasa di korteks cerebri menyebabkan seseorang mengalami kesulitan atau kehilangan kemampuan dalam simbolisasi baik secara aktif maupun pasif. Afasia dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu afasia sensoria, afasia motoris, afasia konduktif, dan afasia amnestik. Afasia sensoria merupakan kelainan yang ditandai dengan kesulitan dalam memberikan rangsangan yang diterima. Bicara spontan biasanya lancar, hanya kadang-kadang kurang relevan dengan situasi pembicaraan atau konteks komunikasi. Kemudian, afasia motoris merupakan istilah lain dari afasia ekspresif non-fluent afasia atau Broca afasia. Seseorang yang mengalami afasia motoris atau kesulitan dalam mengordinasi atau menyusun pikiran, perasaan, dan kemauan menjadi simbol-simbol yang bermakna dan dimengerti oleh orang lain. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa mereka mengerti dan dapat menginterpretasikan rangsangan yang diterima hanya untuk mengekspresikan mengalami kesulitan. Jenis afasia motoris ini bisa terjadi yaitu mengalami kesulitan pada cara menulis atau grafis. Nah, jenis ini disebut juga dengan agrafia. Kemudian, afasia konduktif. Afasia konduktif merupakan istilah lain untuk afasia dinamik atau transkortik sensori afasia. Seseorang yang mengalami afasia konduktif ditandai dengan kesulitan dalam meniru pengulangan bunyi-bunyi bahasa. Umumnya kemampuan untuk pemahaman rangsangan relatif baik, tetapi kadang-kadang terjadi gangguan. Pada saat berbicara cukup lancar, terutama pada kalimat-kalimat pendek, tetapi pada kalimat-kalimat yang lebih panjang, kelancarannya terganggu. Afasia ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada fasciculus arcuatus serta di bagian dalam gyrus supramarginal di lobus temporalis superior. Kemudian afasia amnesik. Istilah lain untuk afasia amnesik ini disebut juga nominal afasia atau anomia. Seseorang yang mengalami afasia amnestik ditandai dengan kesulitan dalam memilih dan menggunakan simbol-simbol yang tepat. Umumnya, simbol-simbol yang sulit dipilih adalah yang berhubungan dengan nama, aktivitas, situasi yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan. Afasia ini terjadi karena adanya kerusakan pada gyrus angularis di lobus temporalis, hemisfer kiri. Selain keterlambatan perkembangan bahasa dan afasia, juga terdapat beberapa bagian mengenai letak kerusakan syaraf pada anak yang berkesulitan berbahasa. Kemudian yang kedua ada kelainan organ bicara. Kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi, dan mandibula atau rahang bawah, kelainan bibir sumbing, deviasi septum nasi, adenoid atau kelainan laring. Slide selanjutnya. Kemudian gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah kehilangan pendengaran di salah satu atau kedua telinga. Ada beberapa penyebab gangguan pendengaran, yaitu bisa karena infeksi, trauma, atau kelainan bawaan. Kemudian yang keempat ada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan
pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materi mengenai gangguan berbahasa. Selanjutnya mengenai materi gangguan berbicara akan disampaikan oleh Saudara Rakai sebagai pemateri kedua. Kepada Saudara Rakai, saya silakan. Terima kasih Saudara Moderator atas kesempatannya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gangguan berbicara. Berbicara atau speaking disebut sebagai aktivitas psikomotorik karena merupakan kegiatan motorik voluntar yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara dapat berupa gangguan organik dan gangguan psikogenik. Gangguan organik merupakan gangguan teknis atau mekanisme berbicara, sedangkan gangguan psikogenik merupakan variasi cara berbicara normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Selain karena faktor kognitif, gangguan berbahasa disebabkan segi mental atau psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas lafal, dan diksi. Ujaran yang berirama, lancar, atau tersendat-sendat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan psikogenik ini antara lain yang pertama itu ada gangguan berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanjakan sebagai anak kecil yang membuat perubahan pada cara berbicaranya. Seperti contoh fonem S dilafalkan C, sehingga kalimat sakit sekali susah sembuhnya menjadi sakit sekali susah sembuhnya. Gejala seperti ini dapat diamati pada orang tua yang pikun atau jompo. Gejala ini memberikan kesan bahwa struktur bahasa memiliki substrat cerebral. Namun bagaimana bentuk organisasinya belum masih diteliti. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada berbicara kemayu. Menurut Siddhartha dalam HR 2003, istilah kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara menonjol atau ekstra lemah, gemulai, dan memanjang. Meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk gangguan berbahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologi yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan berbicara gagap. Gagap atau berbicara yang kacau, tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertamanya atau kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Penderita gagap kerap tidak berhasil mengucapkan suku kata awal, hanya berhasil mengucapkan konsonan atau vokal awalnya dengan susah payah hingga bisa menyelesaikan kalimatnya. Dalam usahanya mengucapkan kata pertama yang barangkali gagal, penderita gagap menampakkan rasa letih dan kecewaannya. Penyebab gagap belum diketahui secara tuntas. Namun hal-hal dianggap berperan, misalnya ada faktor stres, kemudian pendidikan anak yang terlalu keras dan ketat, serta tidak mengizinkan anak berargumentasi atau membantah. Kemudian adanya kerusakan pada belahan otak hemisfer yang dominan. Kemudian faktor neurotik familial. Dulu gagap dianggap sebagai
terjadi karena adanya pemaksaan untuk menggunakan tangan kanan pada anak-anak yang kidal. Namun, kini anggapan tersebut dapat dipertahankan. Gagap termasuk disfasia ringan yang lebih sering terjadi pada kaum laki-laki daripada perempuan. Dan lebih banyak terjadi pada golongan remaja daripada orang dewasa. Kemudian, untuk gangguan berbicara yang selanjutnya yaitu berbicara latah. Latah atau ekolalia yaitu perilaku membeo atau menirukan ucapan orang lain. Ini merupakan sindrom yang terjadi atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau kopralola dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Kata-kata jorok yang ditiru cenderung berorientasi pada alat kelamin laki-laki yang sering dihinggapi sindrom ini adalah wanita kurang lebih berumur 40 tahun ke atas. Timbulnya latah ini berkorelasi dengan kepribadian yang histeris. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materi mengenai gangguan berbicara. Selanjutnya mengenai gangguan berpikir akan disampaikan oleh Saudara Lintang sebagai pemateri ketiga. Kepada Saudara Lintang, saya silakan. Baik, sebentar moderator. Baik, Saudara Lintang. Baik, sebentar moderator, maaf. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Saudara Lintang. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang gangguan berpikir. Setiap orang cenderung untuk mengungkapkan perkataan yang disukainya, sehingga memiliki corak bahasa yang khas bagi dirinya dalam memilih dan menggunakan leksikon, sintaksis, dan semantik tertentu. Seseorang akan menyiratkan sikap dan nilai pribadinya pada ekspresi bahasa yang dibuatnya. Gaya perseorangan ini lazim disebut idiolek atau Sprachherrlebnis. Menurut Krekel dalam Kritli tahun 1981 dalam Kunarto tahun 2017. Jika ekspresi verbal sebagai penguntaran isi pikiran dalam gaya bahasa seseorang akan tersirat pikirannya. Konsekuensinya ialah gangguan ekspresi verbal disebabkan gangguan pikiran. Gangguan ekspresi verbal akibat gangguan pikiran dapat disebut gaya bahasa abnormal. Ada beberapa jenis gangguan ekspresi verbal akibat pikiran, antara lain yang pertama gaya bahasa pikun, gaya bahasa skizofrenik, gaya bahasa depresif, dan gaya bahasa maniakal. Yang pertama, gaya bahasa pikun. Orang pikun biasanya memperlihatkan banyak gangguan seperti agnosia, tak sanggup mengenal benda dan artinya, afrasia, tak mampu bercakap dan menulis secara berkesinambungan, amnesia, hilang ingatan masa lalu. Perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam berbagai fungsi intelektual. Berbagai gangguan itu mengakibatkan kurangnya daya pikir sehingga ekspresi verbalnya banyak gangguan, seperti sukar dalam diksi yang tepat, kalimat sering diulang-ulang, dan lupa banyak kata. Yang kedua, gaya bahasa skizofrenik. Orang yang skizofren biasanya mengoceh terus-menerus, dan ocehannya berupa ulangan curah verbal semula dengan sedikit penambahan atau pengurangan beberapa kalimat. Gejala skizofrenik seperti ini disebut learned schizophrenic. Gaya bahasa skizofrenik dapat dibedakan atas dua jenis, yakni skizofrenik prahalusinasi dan pasca halusinasi. Pada tahap ini, orang skizofren mengisolasi pikirannya, tak banyak berkomunikasi dengan dunia luar, tapi banyak berdialog dengan diri sendiri. Ekspresi verbal terbatas, namun kegiatan dalam dunia bahasa internal.
Yang ketiga, gaya bahasa depresif. Depresi merupakan gangguan jiwa seorang yang ditandai dengan perasaan yang menurun, seperti muntah, sedih, dengan tertekan. Orang yang tertekan jiwanya atau depresi akan terdampar dalam gaya bahasa yang dipakainya. Yang keempat, gaya bahasa maniakal. Kata maniak bermakna orang yang tergila-gila akan sesuatu, orang yang sangat menyukai sesuatu. Orang yang maniak memiliki arus pikiran yang cepat sekali dan tidak ada hentinya. Perhatiannya mudah teralihkan, arah pembicaraannya pun mudah berubah. Meskipun begitu, ingatan dan inteleknya tidak terganggu sehingga susunan bahasanya tetap normal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3 atas pemaparan materi mengenai gangguan berpikir. Dan kepada teman-teman, itulah materi yang dapat disajikan oleh kelompok 10. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini